Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tercurah kepada baginda kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita sama-sama diberikan kenikmatan yang begitu besar, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bersaudara, nikmat sehat, ya, dan nikmat kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tercurah kepada baginda kita, kebetulan kita, Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta beliau, para sahabat, para tabi'in kepada kita semua. Semoga di akhir nanti mendapatkan syafaat kubur dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat Ustaz Abdul Rahman, Ketua Pusat KTPI atau Komunitas Tepung Indonesia, yang hari ini sudah bersama-sama berada dengan kita. Beliau sekarang dari Bekasi ke Cigudeg naik sepeda, Ibu Banolo ya, dan beliau tetap fit badannya. Kemudian kita juga bisa menjaga kesehatan kita. Yang terhormat Ustaz Supar Bawazir, ya, beliau yang akan memberikan ilmunya kepada kita hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian yang terhormat pengurus KTPI Jabar 2, KTPI Banten, ya sebenarnya jauh-jauh dari Banten Ibu, ya datang ke sini sebenarnya ya. Mudah-mudahan para guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kami banggakan anak-anak yang pada hari ini sama-sama bisa hadir di hari ini, dan pendamping seperti orang tuanya yang juga bisa hadir di hari ini. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama melaksanakan satu sunnah yang selalu dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu berbagi, gitu ya. Sebelum dimulai acaranya, bolehkah saya izinkan untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama dari perwakilan Yayasan Amanah Asharuddin, itu Ustaz Hamid. Kemudian sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua Kiai Pusat Ustaz Abdul Rahman. Kemudian berikutnya ceramah Ustaz Supar Bawazir dari Bekasi. Kemudian yang kelima cara inti pelaksanaan santunan. Yang keenam doa. Baiklah, untuk lima waktu kita sama-sama buka acaranya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara berikutnya itu tilawah yang akan dibacakan Ustaz Fauzi Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kepada Ustaz Fauzi yang telah membacakan Tauhid Robani atau Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama perwakilan Yayasan Amanah As-Sarifini kepada Bapak Ustaz kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal usul bidarajatil 'ula wa na'imil muqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, diiringi nikmat panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan adanya nikmat tersebut kita semua dijadikan hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat berserta salam Allah semoga terlimpahkan dan tercurahkan selalu pada baginda Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa segenap ahli bait yang mulia, baik dari para golongan Bani Hashim, Bani Thalib, juga para sahabat Muhajirin Ansari, para tabi'in, asbah tabi'in, juga kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul maghfirah di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak pengatur waktu pemindah acara, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin. Wabil segenap ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus kepada Yayasan KPI yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin. Memberikan panjang umur dan barokah. Amin. Memberikan kesehatan yang barokah. Amin. Menjemurkan rezeki yang halal dan barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Duduknya saya di depan sebagai perwakilan dari Yayasan Almarhum Bapak Haji Sarifini. Yang pertama, saya menghaturkan banyak terima kasih ke segenap para bapak donatur, bapak yang dermawan yang dipimpin oleh Bapak Abdul Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, memberikan rezeki yang halal dan barokah.
sesuai dengan firman Allah dalam ayat suci Al-Quran, wallahu ya'idukum minhu maghfiratan wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah menjanjikan terhadap orang yang mau bersedekah di jalan Allah seperti menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang tua jompo, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan maghfiratan, pengampunan, minhu wa fadlan, dan diberikan rezeki yang akan tak disangka rizqul khalaqan. Mungkin saya sebagai perwakilan dari Bapak Yayasan Bapak Haji Sarmidi, kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari perwakilan Yayasan Abang Sarif ini, ya Ustaz Dede ya. Mudah-mudahan beliau dan semua anggota Yayasan Abang Sarif ini diberikan kesehatan oleh Allah. Yang berikutnya sambutan dari Ketua Komunitas Tepung Indonesia atau KTPI Pusat, Ustaz Abdul Rahman, yang hari ini subhanallah ya dari Bekasi ke Cibudak gitu naik sepeda tuh ya, subhanallah. Mangga kepada Mas Geran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek gimana? Masih siap nggak nih adek? Hah? Kok pada diam semua ini? Akhirul Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Begitu ya. Semangat ya insyaallah. Pada hari ini alhamdulillah luar biasa kita dapat azan ya. Azan dulu sebentar ya. Baik, kita lanjut ya. Alhamdulillah pada hari ini Allah berikan nikmat iman terutama buat kita semua, masya Allah, dengan izinnya juga ya kita bertemu di sini. Lalu nikmat sehat itu yang paling juga berharga setelah iman. Maka Bapak Ibu kalau punya iman dan punya sehat, insya Allah cukuplah bagi kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah. Itu tuh dua itu ya. Kalau nggak punya duit bersyukur nggak? Bersyukur, masih sehat. Ya. Iya, saya banyak pasien Bu. Ya, itu orang sakit semua. Nah, saya kan orang sakit ya. Orang kaya tuh punya sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, punya ya penginapan punya, kampus tadi punya, rumah sakit punya coba. Perumahan dia punya, ya perumahan Islam, ya. Tapi berbaring saja di tempat tidurnya coba. Nikmat nggak tuh? Enggak. Tapi nikmat ibu, ya. Makan nasi pakai ikan asin nikmat gak? Nikmat. Dia nggak bisa. Nggak boleh makan ikan asin coba. Ya makan santan nggak boleh, makan nasi nggak boleh kan gitu kan? Gulanya tinggi lah, kolesterol tinggi. Maka kita bersyukur. Nah nikmat itu, ya sehat itu, syukur itu nikmat luar biasa. Untuk syukurnya apa? Ya kita berusaha menjaga nikmat sehat. Ya. Salah satunya saya dari Bekasi ke sini naik sepeda. Kenapa? Biar sehat, gitu ya. Doakan juga sepedanya biar sehat juga. Ya. Karena ada orang yang sehat, sepedanya biar sehat, mogok sepedanya. Gitu ya. Alhamdulillah pada ini yang kedua ya, kita sudah santunan 3 bulan lalu ya Pak Ahmed ya, di tempat ini ya. Ramadan ya, Masya Allah ketemu lagi. Saya merasa sangat berbahagia bisa bertemu kembali. Doakan ya Ustaz kita juga semuanya di sini, semoga senantiasa memberikan kesehatan ya. Hingga program kita terus berlanjut. Programnya apa Ibu? Nanti saya berharap ya amanah almarhum itu kalau bisa setiap sore di sini ada orang membaca Al-Quran setiap sore. Maka program berikutnya apa? Nanti setiap sore anak-anak ini TPA kalau bisa di sini, ya atau TPA di Saung begitu ya. Setiap sore ya gantian. Hari ini siapa? Hari Senin begitu. Hari Selasa siapa? Nanti diatur ya. Pamit ya. Nanti gurunya kita gaji lah nanti insya Allah. Ya. Pokoknya setiap hari ada anak-anak baca Al-Quran.
2 minggu sekali nanti kita undang Ustaz kita insya Allah. Semoga beliau bersedia terus ya Ustaz Zufar Bawazir ya. Atau nanti beliau sebulan sekali adakan taklim di sini begitu ya insya Allah ya. Jadi terus tuh. Nanti kalau ramai ibu-ibu belajar foto punggung juga. Ya, Masya Allah, foto punggung dengan izin Allah bisa mengatasi semua penyakit. Kantong kering bisa juga. Ya, bisa, subhanallah. Banyak yang tukang kotok tuh, kantongnya basah semua. Basah semua bu kantongnya. Ya, jadi kantong kering bisa diatasi. Untuk begini bu, Masya Allah, kalau di Jakarta kita dapat 300.000, kalau di rumah bisa 1 juta aja batu. Ada uang saya, nonton pilot bu, nggak bisa bangun tuh pilotnya ditonton bu 2 jam. Pak kirim nomor rekening, dikirim nomor rekening ditransfer 25 juta. Coba kalau 2 orang tiap hari kayak gitu. 2 orang aja bu tiap hari kayak gitu ya. 25 juta ditransfer ya. Ibu di sini harus belajar semua nanti ya. Ibu anak yang sakit totok, anak yang bandel totok pangannya. Ya bu, ya. Pokoknya ada yang sakit apapun ibu, nanti di sini kedatangan bakso yang salah ya. Besok hari Ahad ya, hari Minggu ibu datang semua ya, bakso ya. Habis bakso ibu belanja. Ya nanti gini di sini ibu kita buat saung-saung jadi wisata sehat. Nanti orang datang dari seluruh Indonesia, insya Allah. Kalau depan tuh kita KFC ke berapa tuh Pantik di Abisnya kelima di Sumatera Barat, ke-6 di Riau, ke-7 di NTB, ke-8 di Batam, ke-9 di sini insya Allah. Ya, seluruh Indonesia insya Allah. Nanti ibu kita buatkan saung-saung anak yatim itu, ya untuk nonton, insya Allah. Jangan berpikir uang, berpikirnya apa? Berpikir tolong orang. Ya, betul nggak? Jangan kejar-kejar uang kok nggak dapet, tapi banyak tolong orang. Seperti kupu-kupu, jangan dikejar-kejar kupu-kupu. Tanam pohon bunga, nanti banyak nggak kupu-kupu datang? Sama uang juga begitu. Jangan mikirin uang. Banyak orang tetangga yang sakit, teman yang sakit, anaknya sakit taubat. Insya Allah mudahkan rezeki. Ya, banyak nolong orang. Insya Allah. Itu ya, ingat ya. Maka hari Ahad besok, ya nanti ibu datang sama ibu di sebelah ini tukang rokok semua, buat hati ya. Jangan macam-macam. Nah besok ibu datang, habis itu diajari potong punggung ya. Besok bulan depan ada lagi bakso, ibu yang nonton, Masya Allah, ya begitu ya. Nanti ibu praktek di sini ada sarung, nanti yang peserta pelatihan datang kan, pakai nama ibu gitu ya. Kita harapkan nanti ke depan warga di sinilah yang menonton pendatang dari luar, bukan lagi ibu terapi sekarang ini, bukan ya. Jadi apa? Jadi semakin lama ya ibu sendiri kan akan semakin mandiri. Tapi tetap kita bantu setiap bulan insya Allah, sebulan 2 kali kita santuni ya insya Allah, program kita rutin ya. Kalau kita berikan bantuan, tapi enggak selamanya begitu kan. Kita lebih berharap lebih bagus tangan di atas atau tangan di bawah. Tangan di atas. Gentanya begini dong. Yang begini. Gentanya gini ya. Tangan di atas lebih bagus. Memberi insya Allah ya. Ibu oke lah kali ini diberikan. Ibu bismillah. Pokoknya saya tahun depan insya Allah harus saya memberikan orang lain uang begitu. Insya Allah ya, bismillah ya. Begitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Masih dosa kita insya Allah. Ya nanti beliau di gampang lagi menyampaikan tentang mungkin pelajaran buat kita semua ya, hingga ke depan kita semakin baik insya Allah. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak ya, ibu, ya. Gimana tadi mendengar sederhana, lagu singkat, ya jelas bu ya. Tujuan didirikannya kata bayat punggung ini semata-mata adalah untuk menolong orang lain, menolong saudara kita. Ya, dengan demikian Allah akan memudahkan rezeki kita. Dan harapan dari Ibu Rahman, ya mungkin sekarang ini kami yang menonton
ketika baksos ya. Tapi kedepannya masyarakat di wilayah Kampung Cirame inilah yang akan menjadi terapis-terapis Tepung Indonesia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan diharapkan ibu-ibu akan lebih mandiri lagi ya, baik secara kesehatan ataupun secara ekonomi. Demikian ya, mudah-mudahan harapan kita semua bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke. Yang berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Zulfar Bawazir dari Bekasi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat bertemu saat ini di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Haji Sartini, yang saya hormati Ketua KTPI Ustaz Abdurrahman dan seluruh pengurus dan terapis yang ada di dalamnya, juga ibu-ibu dan anak-anak yang saya cintai semuanya. Masya Allah, pada siang dan sore hari ini kita merasa bahagia karena bisa bertemu, bertatap muka dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, ya, mensyukuri nikmat Allah. Ada orang yang diberikan kelebihan harta yang kemudian ingin untuk menyalurkannya ke tempat yang bermanfaat, maka dikumpulkan, dipilihlah tempat ini, diundanglah ibu-ibu, anak-anak, ya, untuk menerima sumbangan, ya, menerima donasi dan bantuan-bantuan lainnya. Ini seperti yang dibacakan di dalam ayat yang dibaca tadi, ya, bahwa orang-orang yang menyumbang ini insya Allah ikhlas karena Allah, ya, bukan karena ingin mendapat balasan, ya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi itu tidak berkeinginan dari kalian itu jazaan, balasan, wala syukura, kalimat terima kasih pun tidak. Mau terima kasih pun tidak, terima kasih enggak pengaruh, karena memberikannya dengan ikhlas. Ya, namun tentu sebagai bentuk kesolehan dan etika, ya, diberi, kemudian berterima kasih pada yang memberi, mendoakan. Yang dibutuhkan dari para donatur adalah doanya, ibu-ibu doanya, anak-anak yatim, ya, doakan mereka, orang-orang yang telah memberi itu, kesehatan, kebaikan, kelancaran rezekinya, sehingga bisa memberi lebih banyak lagi, ya. Hidup ini tidak bermakna kalau tidak
saling memberi. Tidak bermakna, rasanya hambar kalau hanya dapat untuk dirinya sendiri. Tapi dia akan bermakna manakala ketika dia dapat dia berbagi. Ya. Manakala dia mendapatkan kebaikan, dia juga memberikan kebaikan itu sebagiannya kepada orang-orang yang belum berkesempatan untuk mendapatkannya. Dan ini adalah merupakan kenikmatan dalam hidup. Ya. Ada orang yang kalau mendapat dia berpikir, kalau saya bagi saya rugi dong, saya yang kerja, saya yang ini, kok sekarang saya dapat harus diberikan ke orang lain, harus diinfakkan, harus disedekahkan, harus dizakatkan. Wah, enak amat orang lain. Ya saya kerja, orang lain yang dapat. Nah, akhirnya apa? Apakah hartanya akan menjadi kebaikan buatnya? Tidak. Dia akan rugi karena ketika dia tidak keluarkan, Allah akan mendatangkan sesuatu yang memaksa dia harus mengeluarkannya tanpa dia dapat pahala. Entah dengan dia sakit, ya, harus berobat, ya, nggak ngerti totok punggung lagi, atau nggak mau percaya, maunya yang bergengsi yang mahal, ya, kesana kemari kan habis duitnya. Tadinya dia kepingin duitnya itu supaya nggak berkurang, nggak dikasih-kasih, nggak dibagi-bagi, dikekepin aja, nggak taunya dikekepin malah dianya yang sakit harus mengeluarkan buat bayar dokter, rumah sakit, perobatan dan sebagainya, berkurangnya lebih banyak lagi. Kalau orang itu mengeluarkan, membagi apa yang dia dapat, insya Allah dia sembuh, badannya sehat. Dan ini banyak sekali, ya. Ada orang yang sakit sudah divonis itu harus dioperasi, udah gak ada harapan, ya. Kemudian suaminya nelpon seorang ustaz, "Syekh, istri saya lagi sakit begini. Coba kamu berinfak." Sudah saya biasa infak. Tidak, dengan kekayaanmu yang besar itu jangan infak receh-receh, ya. Infak yang benar-benar bermakna. Akhirnya dia bilang, "Baik, saya berjanji malam ini saya infak ke rumah yatim beras sekian kuintal, sembakonya, ininya semuanya disebutkan. Benar kamu infak segitu?" Benar. Akhirnya dia sudah berjanji begitu. Gak lama istrinya sembuh, ya. Dia nelfon lagi, "Syekh, saya baru ngomong janji, belum keluarkan, besok pagi mau saya keluarkan. Saya baru ngomong sekarang ini. Allah kasih kesembuhan, istri saya sekarang sembuh. Subhanallah, ini penyakitnya sudah parah." Dengan dia berjanji mau infak yang besar, ya. Ya kalau orang hartanya miliaran, infak 10.000, 20.000, 100.000 gak pantas gitu, ya. Begitu dia bilang infak besar-besaran ke rumah yatim itu, ya, langsung Allah kasih kesembuhan. Nangis dia, ya. Betapa Allah itu maha mendengar, maha mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang ini, suaminya, orang wanita yang sakit tadi, dengan seorang syekh. Lalu dinasihati infak, dia kemudian siap berinfak besar, ya. Allah maha mendengar, Allah kasih keinginannya, belum dikeluarkan, dan besoknya betul-betul dikeluarkan tambah semangat lagi karena janji Allah sudah langsung tampak olehnya. Subhanallah, ya. Makanya, ya, dalam hidup ini kenikmatan itu adalah ketika kita berbagi. Kita tidak mendapatkan untuk diri kita, tapi kita dapat untuk orang lain, ya. Walaupun orang itu nggak harus kaya, berbagi itu nggak harus kaya, nggak harus nunggu hartanya banyak baru berbagi. Yang hartanya sedikit pun berbagi, ya, ngasih tetangga, ya, apa ya, ngirimin gorengan, ngirimin habis petik pepaya, ngirimin separuhnya buat di rumah, separuhnya dibagi-bagiin anak-anak main. Ini, masya Allah, lihat aja, ya.
tapi itu sudah bernilai bahwa dia melatih dirinya untuk menjadi orang yang berbagi. Ya. Nah, di sini kita lihat Bapak almarhum Haji Sarbini ini seorang yang punya ilmu. Dia menginfakkan ilmunya, mengajarkan kepada Ustadz Rahman, kepada yang lain-lain. Tapi yang menseriusi Ustadz Rahman, kan gitu. Sehingga beliau juga mengobati orang-orang dengan cara yang telah diajarkan. Bahkan bukan cuma mengobati, kalau orang punya ilmu, kalau ini wah ini kesempatan saya ngobatin untuk saya dapat uang, ya orang lain nggak boleh tahu, kalau bisa jangan tahu ini nanti pada ini pasaran saya jadi ya. Tapi beliau tidak, beliau adakan latihan, ya orang dikumpulkan, siapa yang mau berlatih sini, dikumpulin, diajari, ya sehingga banyak di Bekasi, di mana itu banyak orang sudah bisa, ya dan mereka bahkan mencari rezekinya dari situ, ya mencari rezekinya dari situ. Ini ya adalah jariyah, ya beliau Pak Haji Sarbini almarhum sudah di dalam kuburnya, pahalanya setiap orang belajar kotok, kemudian mengobatin orang, ya kemudian mendapat uang dia infakkan, itu beliau mendapat pahala terus mengalir, masya Allah. Nah inilah ya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salat, shadaqatin jariyah, wa 'ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin shalihin yad'u lahu." Jika seorang anak Adam, artinya seorang manusia itu mati, maka terputus amalannya. Ya, orang kalau sudah mati, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa apa-apa udah, ya putus sudah amalannya. Kecuali dari 3 masih bisa. 3 ini diharapkan pahalanya terus datang. Yaitu kata Nabi SAW, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ya. Bikin masjid misalnya, bikin masjid, orang sholat terus, selama digunakan untuk sholat, untuk ibadah, zikir dan sebagainya, dia dapat pahala. Bikin sumur, bor di tempat orang yang kering, ya enggak, air itu susah di situ, selama digunakan, orang yang membangun itu dapat pahala terus, ya. Membuat ya seperti ini saung, insya Allah jadi saung tempat menghafal Al-Quran. Ini kelas-kelas ini untuk belajar, untuk sekolah, untuk menimba ilmu, untuk ya. Nah ini sedekah jariyah, ya, yang mengalir terus pahalanya, ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, ilmu yang dimanfaatkan. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan, ya, seperti yang dimiliki oleh Bapak Haji Sarbini almarhum, ya, ilmunya diajarkan, kemudian dikembangkan. Nah, selama diajarkan, dikembangkan, dimanfaatkan, orang mendapatkan kemanfaatan orang sembuh dari sakit dan sebagainya. Dengan sebab ini pahalanya terus mengalir, gitu ya. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah ini ada kesempatan untuk diajari tokoh kubu, ya, diajari sehingga nanti bisa melakukannya, ya. Seperti tadi tujuannya jangan hanya semata-mata mau dapat uang. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan. Tujuannya supaya orang sehat, yang sakit sehat, yang batuk sehat, yang bengek sehat, ya. Nanti, ya, Allah kasih balasan, yang gaji Allah, ya. Saya nggak mau digaji orang, maunya digaji Allah. Nanti ada aja orang bukan yang diobati itu yang gaji. Tahu-tahu ada orang datang, ini ada kiriman, itu Allah yang kirim, ya, supaya atau sebagai
gaji dari apa itu baru di dunia, belum lagi gaji yang disimpan oleh Allah untuknya di akhirat. Nah, maka seperti tadi disampaikan, ya, tanamlah sebanyak-banyaknya. Nanti ya pahalanya datang terus. Nanti gajinya Allah yang ngirim. Ya. Nah, itu. Jadi ini sangat bermanfaat, ya. Buat ibu-ibu, ya, remaja dan sebagainya bisa melakukan itu, nanti saling mengobati satu sama lain, itu bisa menghemat, ya. Gak perlu berobat ke rumah sakit, gak perlu, ya, repot-repot, ya. Oh, sini sakit sini, udah ada yang notok belum? Kan semua pada bisa. Belum, udah saya aja. Wah, masya Allah itu, ya. Kampung ini nanti sehat semua. Kalau ada yang sakit langsung dipotong, ya. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah anak soleh yang mendoakannya. Alhamdulillah, ya, Pak Haji Sabi ini punya tiga-tiganya ini. Ilmu bermanfaat, dimanfaatkan orang banyak, ya. Kemudian sedekah jariah, ya, tanahnya untuk maslahat umat, ya. Kemudian anaknya soleh, ya. Anaknya soleh mendoakan Pak Johan namanya, ya. Ya, mendoakan, ya. Nah, ini adalah merupakan warisan yang sangat baik. Dan mudah-mudahan kita juga melakukan persiapan-persiapan dalam kehidupan ini, karena kematian itu tidak ada yang bisa mengetahuinya, ya. Kapan terjadinya, kapan kita alami, tapi yang pasti kita bakal mati. Maka persiapkan sebaik-baiknya, ya. Manfaatkanlah kehidupan ini untuk bermanfaat. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi sebaik-baik manusia kalau kita mempunyai ilmu, ya, dalam hal ini tokoh hukum misalnya, kita bermanfaat buat orang lain, kita mengobati, kita meringankan sakitnya, meringankan, ya, bebannya, lalu dia berdoa kepada Allah. Nah, ya, doanya itu sangat mahal, yang lebih mahal lebih besar daripada sekedar kalau orang itu orientasinya hanya duit, ya. Mau dikasih duit, ya, doakan saja, masya Allah, ya, itu luar biasa. Nah, inilah, ya, hal-hal yang perlu untuk kita pahami. Nah, dengan adanya acara semacam ini, kita kembangkan kemampuan kita, ya, keahlian kita, dan juga keimanan kita. Karena itu, ya, keimanan ini sesuatu yang sangat berharga, ya. Banyak harta gak ada iman, tadi hartanya hanya dia pikir untuk dirinya saja. Orang dengan harta yang banyak tapi dengan iman, dia manfaatkan hartanya untuk membangun rumahnya di surga, kan begitu, ya. Nah, ini anak-anak yang ada ini jadi anak-anak yang soleh, ya, solehah, ya, menjadi orang-orang yang, ya, membanggakan Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil akhir, sehingga kita semua berkumpul dalam surga dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan yang sedikit tapi, ya, diterima dengan baik, dengan pemahaman, dan diamalkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu besok kesini pelatihan datang, ya. Bayarnya pakai doa. Gitu, Bu, ya. Pokoknya datang besok di sini pelatihan jam 9, Bu, ya, insyaallah, ya. Bayarnya pakai doa. Begitu masuk sini, ya Allah berkahi tempat ini, ya Allah, itu bayarnya, ya. Masyaallah, ya. Demikian tambahan dari saya. Jazakallah Ustaz Ibadah Wazir yang telah diberikan ilmunya kepada kita hari ini. Beliau menyampaikan tadi tentang keutamaan memberi atau bersedekah.
hari ini mungkin adik-adik ya menerima dari para donatur, tapi masa yang akan datang menjadi donatur. Allahu Akbar. Amin. Dengan salah satu sarananya itu menjadi terapis totok punggung. Dan di Kampung Ciremai ini mudah-mudahan ya Pak Ustaz Hamid ya menjadi kampung totok punggung gitu ya, jadi pusat totok punggung Indonesia, menjadi ikon atau kampung sehat gitu ya, sehingga banyak orang luar yang datang di sini gitu ya. Tadi harapannya nanti disiapkan saung-saung, dan yang pertama saungnya ibu-ibu atau bapak yang di sini yang akan menotop para tamu yang di sini ya. Dan kita sama-sama bisa mengambil hikmahnya hari ini ya. Kembali tadi sudah menyampaikan besok ada pelatihan dasar totok punggung ya. Tadi bayar dengan doa, insya ya dengan keikhlasan doa ibu sekalian itu menambah keberkahan bagi Pak Ustadz Ustadz Sambini dan kepada guru kita semua. Baik, sebelum melaksanakan santunan kita sama-sama berdoa ya untuk menambah keberkahan di acara hari ini. Doa akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wal akhirin wa barik wa salim wa rahmatullahi amin alhamdulillahi ya syafirin amin alhamdulillah wa ni'matin wa lillahi ya rabbana wa yang dalam memberikan paling wa sallallahu wa sallam sayyidina Muhammadin. Allahumma atina bil ilmi wa atina bil ilmi wa qina min taqwa wa jamin afiyah. Allahumma salli wa tuqawwa wa bina. Allahumma salli ala dunya wa ajamin wa fitnah bima. Allahumma salli iman wa sabitna bi tauhid wa sabitna bi ibad wa sabitna bi taqwa wa sabitna Islam fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana habib azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi hab lana min sholihin, Rabbi hab min sholihin, Rabbi hab lana min sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Yang terakhir pelaksanaan santunan yang untuk tim yang akan membagikan kepada Bu Emma dan kepada Bu Emma dan timnya, silakan untuk mengatur seperti apa ini ya teknisnya. Ya, membaca hamdalah di pelaksanaan santunan hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf dari hati yang paling dalam. Bila ada kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak berkenan datang dari kebenaran kami pribadi. Ya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, yang pertama Berlino, ada Berlino. Robi, Robi, Jalpa, Putri, Sofa, Melda, Saiful, Muhammad Fadli, Siti Nurlaila, sama Adira Sri Rahayu. Yang 10 coba masuk dulu ke depan.
Oke, berarti anaknya yang ini semua, ya. Sebenarnya Kirana Suci Jihan. Muhammad Ilhan. Yang dipanggil maju ya. Muhammad Ilhan, Revan, Gary, Septi, Maira, Maskernya pakai. Sam, Maskernya pakai. Alumna, Kalau masker pakai ambil itu. Farel, Resia, Septian, Yusuf. Silakan maju ke depan. Silakan yang belum panggil dulu, Bapak. Stella, Dimas, Siti Aisyah, M. Khairul Anas, Jahra Fatia, Nabil. Udah nih. Udah. Siap. Ibu mau maju nggak? Berdiri deh. Oke, siap.
Ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Arifka Muhammad Rajib Sahrul Ramadan Renal. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين